ya Pak. Ya, Ya. apakah Ibu mempunyai waktu luang sore ini, Bu? Iya, ada Pak. Silakan Pak, ada apa ya? Ada yang mau dibicarakan Pak? Ada sesuatu kah? Ya. Bagaimana kabarnya? Kabar saya sehat, Bu. Baik selalu. Ada sedikit kendala nih, Bu. Saya di sekolah, Bu. Iya. Atau Ada apa ada Pak? yang mau saya sharing atau bagikan dengan Ibu ya tentang masalah saya tentunya di sekolah. Surat ini, Bu, dengan Ibu tentang masalah kesadaran siswa, Bu, terhadap lingkungan dan terhadap kelas mereka itu. Saya perhatikan akhir-akhir ini nih anak itu sering buang sampah sembarangan, Bu, gitu. Mungkin dari pertemuan ini mungkin berharap nanti Ibu Rika dapat membantu saya lah untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, Bu. Oh iya. Oke, berarti tentang sampah ya Pak ya. Tentang lingkungan, sampah di sekitar sekolah. Jadi kelihatan kurang bersih, kotor gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Oh iya. Oke. Jadi maksud Bapak ini kesadaran siswa terhadap lingkungan sekolah itu belum maksimal. Didasari dari pengamatan yang telah dilakukan. Begitu ya Pak ya? Betul sekali. Baik ya Pak ya. Jadi menurut Pak Risno nih, hal apa ya yang bikin murid-murid Bapak tuh jadi seperti itu? Dari pengamatan yang Bapak lakukan nih, tentu kan Bapak punya harapan tuh, tapi belum sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Nah, kenapa tuh ya kira-kira kok bisa jadi seperti itu menurut Bapak? Ya, mungkin dari kesadaran anak, Bu, ya, atau kesadaran siswa itu. Jadi gini, Bu, kalau saya perhatikan, Bu, ya, mungkin kepedulian anak-anak ini terhadap lingkungan itu kurang, Bu, ya. Jadi kalau saya perhatikan anak itu sering buang sampah sembarangan. Kemudian kalau ada sampah di depannya atau ketika mereka lewat, mereka itu jarang sekali yang itu, Bu. Setidaknya ya diambil lah sampah itu kemudian dibuang di tempat sampah. Kalau saya perhatikan itu mereka agak kurang kesadaran mereka terhadap lingkungan mereka. Begitu, Bu. Oh iya, tetap aja kesadaran diri ya Pak ya. Oke, sependapat ya Pak ya. Lalu menurut Bapak, apa saja ya yang bisa bikin murid Bapak tuh meningkatkan kesadaran diri terhadap lingkungannya? Kira-kira menurut Pak Risno apa ya? Menurut saya sih mungkin ya kurang terlalu memberikan motivasi lah, Bu, ya, pada anak-anak itu bahwasanya untuk kebersihan lingkungan sekolah itu memang wajib seluruhnya kita jaga bersama. Kalau bersih lingkungannya kan itu kan lingkungan belajar juga bisa enak seperti itu. Belajar pun jadi betah dan yang ada di ruangan kelas juga bisa belajar dengan efektif kalau lingkungannya atau kelasnya bersih.
seperti memotivasi ya Pak ya, Iya. memotivasi siswa supaya mereka menyadari pentingnya tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Gitu ya Iya. Pak ya. Oke. Oke, menurut Bapak nih Pak ya, dari skala 1 sampai 10, posisi murid Pak Risno sekarang nih di skala berapa lah ya kesadaran dirinya terhadap untuk membuang sampah secara benar gitu, gimana Pak? Kepedulian terhadap lingkungan sekolah lah. Berapa Pak kira-kira Pak? Eh, Kalau saya perhatikan Bu ya, mungkin itu bisa di skala atau angka 5 Bu ya. Dan saya sih sebenarnya bisa berharap nanti bisa ke 7 atau ke 8 bahkan 9 atau 10 gitu Bu. Oke. Bisa diperbaiki gitu. Hmm. Atau 10 lebih bagus lagi kalau menurut saya. Oke, baik Pak ya. 9 atau 10 Pak ya. Hasil akhirnya itu Pak ya. Mungkin bertahap ya Pak ya, dari Ya, tadi kan skalanya 5, bertahap ke 6, 7 gitu ya Pak ya. Pada akhirnya menjadi ya. 10. Ya, sip, bagus ya Pak ya. Oke, kalau boleh diceritakan kembali nih Pak, lingkungan yang telah Bapak katakan rendah nilai kesadaran diri anak tuh disebabkan oleh apa Pak? Eh, Mungkin Bu ya, mungkin saya kira mungkin kurangnya kesadaran anak dalam membuang sampah itu ke tempatnya Bu. Karena mereka itu kadang-kadang kurang memahami arti pentingnya lingkungan yang bersih. Sedangkan itu lingkungan bersih itu kan biasanya berkaitan dengan kesehatan kita, apalagi kita yang berada di lingkungan sekolah tersebut atau lingkungan kelas itulah. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya, oke Pak ya. Ya, Nah, dari apa yang udah Pak Risno sampaikan tadi, Pak, tentu Bapak punya rencana ya ke depannya itu akan seperti apa sih menyikapi hal-hal ini, terutama tentang kesadaran akan pentingnya lingkungan bersih bagi sekolah. Nah, rencana Bapak apa nih ke depannya nih supaya meningkatkan dari level 5 tadi naiklah paling tidak jadi 6 atau 7 gitu ya Pak ya. Gimana lah menurut Bapak? Rencana Bapak nih apa? maunya sih sampai 10 Bu ya. Ya, oke. Sip, pasti bersih sekali lingkungannya kelas 10 ya, Pak ya. Ya, Keren, Pak. Oke. kita inginkan seperti itu. Mungkin pertama saya mengajak untuk anak-anak mungkin peduli dulu lah ya terhadap lingkungannya. Uh, misalnya dengan cara memanfaatkan sampah tadi sebagai sarana untuk mereka berekspresi dan sampah menjadi sebuah kreativitas. Contohnya mungkin bisa membuat sampah-sampah itu menjadi sebuah produk atau hasil karya mereka. Yang kita lihat itu kan banyak sekali sekarang memanfaatkan sampah itu, mereka bisa membuat misalnya ya contohnya dari botol-botol air mineral itu bisa dibuat pohon seperti itu. Kemudian dari sarang-sarang plastik atau sarang permen yang mereka makan itu bisa dibuat sebuah tas mungkin Bu ya. Mungkin bisa seperti itu kalau menurut saya. Ya, nanti itu bisa menghasilkan sebuah produk yang bisa dimanfaatkan untuk mereka Bu. Seperti itu. Jadi rencana Bapak seperti itu ya. Keren Pak rencananya Pak. Jadi Bapak menggunakan prinsip 3R ya. Ya. Reuse, reduce, dan recycle. Dan akhirnya nanti akan bermanfaat juga buat mereka. Oke, keren ya Pak ya rencananya. Oke Pak, dari rencana yang sudah Bapak paparkan tadi, ada nggak hal lain yang kira-kira akan Bapak lakukan lagi? Eh, mungkin ya Bu ya membuat
mencoba membuat berbagai poster atau tulisan yang bertemakan lingkungan sekolah atau kelas untuk menjaga lingkungan itu supaya bersih dan proses belajarnya juga lebih enak itu Bu. Nah, kemudian juga saya juga akan melaksanakan kegiatan misalnya lomba kelas bersih ya Bu ya. Ya, yang mungkin bisa dilakukan secara bertahap. Nah, sehingga secara tidak langsung anak-anak itu sadar dan peduli terhadap lingkungannya karena mereka di situ terlibat. Nah, ayo kita nih buat kelas bersih nih. Nanti kalau kita dapat juara pasti lumayan lah ya kan gitu misalnya kan. Nah, kemudian ada lagi hal lain yang mungkin bisa dilaksanakan di sekolah saya ya. Saya akan membuat sebuah program yang namanya program One Man One Spam. Artinya sebelum masuk sekolah atau sebelum masuk kelas, setiap hari itu satu orang siswa memungut satu sampah. Itu dilakukan bisa secara masuk sekolah dan juga sebelum mereka pulang sekolah, Bu. Oke Pak ya, keren ya Pak program Bapak ya. Jadi Bapak udah punya ancer-ancer nih ya. Tadi kan tentang 3R, kemudian ada lagi tulisan anti literasi gitu, kemudian lomba kebersihan kelas, kemudian one man one spam ya Pak ya. Keren program Bapak, keren sih, rencana aksinya keren sekali ya Pak ya. Bagus, mudah-mudahan dengan teknik seperti ini, rencana seperti ini, Bapak siswanya bisa lebih memiliki kesadaran ya dalam kepedulian terhadap lingkungan. Nah Pak, kemudian Pak, dari beberapa rencana yang sudah Bapak paparkan tadi itu, kira-kira kapan ya Bapak bisa laksanakan gitu Pak? Gambaran aja, pasti Bapak punya perkiraan gitu. Maunya kira-kira kapan nih mulainya nih? Saya sih satu atau dua hari mungkin akan saya lakukan atau saya laksanakan gitu. Ini kan berarti mulai besok sudah bisa ya Pak ya? Iya. Oke, sip ya Pak ya, semakin cepat semakin baik ya Pak. Iya. Oke. Kemudian Pak, kalau kita udah ngomong-ngomong gini Pak ya, Bapak udah dapat gambaran ya mesti ngapain gitu loh untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan lingkungan. Kemudian apa nih ya komitmen yang Pak Risno akan lakukan terhadap rencana yang tadi sudah Bapak paparkan? Tentunya ya selalu berencana mengajak dan melaksanakan acara rutin ya yang menggunakan sampah tadi sebagai sumber untuk mereka berkreasi. Nah, sehingga murid-murid saya kan dapat lebih sadar dan peduli terhadap lingkungannya gitu Bu. Oke, gitu Pak ya. Terus Pak, dalam melakukan yang komitmen Bapak tadi tuh membuat program-program itu tadi tuh kan pasti perlu dukungan tuh Pak. Nah, dukungannya tuh dari siapa aja Pak kira-kira yang Bapak butuhkan? Jadi nanti kami bisa sama-sama berkolaborasi untuk berinovasi. Nah, sehingga kesadaran dan kepedulian anak itu bisa meningkat ya berkaitan dengan kesadaran diri siswa terhadap lingkungan di sekolah. Jadi nanti kolaborasi Pak ya. Keren Pak ya gitu ya. Jadi semangat kolaborasinya tetap ada walaupun ini adalah program Bapak gitu ya, rencana yang akan Bapak lakukan tapi tetap kolaborasi gitu ya. Bagus ini Pak. Pasti banyaklah yang mendukung program Bapak seperti ini. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapannya Pak ya. Oke Pak, setelah kita ngobrol santai tadi gini Pak,
apa kira-kira yang Bapak dapatkan nih dari hasil kita ngobrol-ngobrol kayak gini? Mungkin di awal tadi sih saya agak bingung sebenarnya Bu ya. Nah, harus apa berbuat apa dalam menyikapi sikap anak yang kurang peduli terhadap lingkungan sekolah atau kelas atau yang sering membuang sampah sembarangan. Nah, tapi setelah saya berbincang dengan ibu dan berdiskusi dengan ibu, jadi saya itu menjadi punya gambaran gitu Bu, apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Sip ya Pak ya. Syukurlah ya Pak ya. Ngobrol kita santai saat ini bisa mendapat gambaran, Bapak jadi bisa mendapat gambaran apa yang akan Bapak lakukan terhadap kegalauan Bapak tadi di awal kita ketemu ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi sekarang Bapak udah punya gambaran secara jelas apa yang akan dilakukan. Kemudian besok juga sudah akan Bapak realisasikan rencana tadi yang sudah Bapak paparkan. Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan, Bapak harapkan dapat tercapai. Tentunya dengan kolaborasi bersama rekan-rekan guru yang lain. Ya, amin. Terima kasih banyak Ibu Rika ya waktunya. Sampai jam 5. Oke, Pak. Ya, saya izin pamit Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Terima Semangat ya Pak. Ya, semangat Ibu. Selamat sore Bu. Sore juga Bapak.